warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Ta'awun. At-Ta'awun artinya saling tolong menolong, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah yang pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Kalau orang yang materialis itu dia menghitungnya dengan uang, Pak. Ya. Kalau sholat sendirian itu dapat 100.000. Kalau sholat berjamaah berarti dapat berapa tuh? 2.700.000 ya. Ya, tapi kadang-kadang dalam hal ini kita tidak pernah menghitung secara materi, ya. Kalau itu materi itu keuntungan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita yang sudah hari ini baru 2 hari, ya. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ada di majelis ilmu, majelis taklim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling baik, paling mulia adalah majelis ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, yang ditulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau ada majelis ilmu itu Allah mengutus seorang malaikat yang bernama As-Sayyahin namanya. Dia ini malaikat yang bertugas mencatat orang-orang yang hadir ke majelis ilmu. Dia catat semuanya yang hadir, ya, dia absen. Mulai dari Adul misalnya, Adul hadir, Bejo hadir, Cecep hadir, Dedi hadir, langsung nih yang hadir di Masjid At-Ta'awun pada pagi hari ini. Kemudian mereka itu minta apa? Kata Allah, hanya 2. Yang pertama, mereka minta surga. Allah nanya lagi, apa mereka sudah pernah masuk surga? Kok mau minta surga? Jawab malaikat, boro-boro masuk, ngelihat aja belum, ya. Tapi kenapa mereka mau minta surga? Kata Allah, seandainya mereka sudah pernah masuk surga, wah, mintanya sangat luar biasa, ya. Belum tahu aja kita sudah minta, apalagi kalau sudah tahu. Kedua apa? Mereka mohon perlindunganmu dari siksa api neraka. Ditanya lagi oleh Allah, apa mereka sudah pernah masuk neraka? Ada yang sudah pernah masuk? Keluar lagi? Belum sama sekali. Tapi kenapa mereka minta perlindungan? Seandainya mereka sudah merasakan bagaimana neraka itu, luar biasa mereka akan minta perlindungannya lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, mereka ngapain saja itu di musola At-Ta'awun? Ya, ada yang duduknya nyender, ada yang main HP, ada yang ngantuk, gitu kan? Ada yang datang juga ya karena malu. Kata Allah, biarkan. Mau ngapain mereka di majelis ilmu, jangan diperdulikan. Ya,
mau ngantuk, mau nyender, mau main HP, biarin, kata Allah. Karena mereka ada di sebuah majelis ilmu. Aku sangat memuliakan mereka dan ampunilah dosa-dosa mereka. Luar biasa. Itu fadilah daripada majelis ilmu. Ya, nggak apa-apa ngantuk atau apa ya. Biasanya kalau habis sahur itu ngantuk ya Pak ya. Kenapa itu? Sahurnya kebanyakan. Ya, sahurnya kebanyakan. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin menyampaikan untuk kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan. Saya mencoba merumuskan ada 10 benteng di bulan Ramadan. Ada 10 benteng di bulan Ramadan ini yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama apa? An-niyah. Ya. Innamal a'malu binniyat. Hanya sahnya semua amal ibadah itu harus dengan niat. Ibadah puasa kalau tidak diiringi dengan niat itu tidak sah. Tidak sah. Rasulullah selalu niat, dan niat itu adanya di dalam hati. Kalau diucapkan boleh tidak? Boleh, bahkan sunnah menurut Imam Syafi'i. Iya kan? Biasanya setelah sholat tarawih itu kayak nawaitu shauma godin. Nah, itu kan. Nah, ini yang nggak sholat tarawih bisa lupa itu ya. Karena kalau sholat tarawih itu sudah pasti niat itu setelah sholat itu biasanya. Nah, kalau menurut Imam Hanafi, ya, sesuatu pekerjaan yang menggambarkan bahwa dia akan melaksanakan sesuatu tanpa harus dia ucapkan, itu sudah dikatakan sebagai niat. Nah, ini ya. Misalnya begini, kalau orang puasa ketika dia mau fajar melakukan apa? Sahur. Ya kan? Sahur. Orang sahur itu kira-kira tujuannya untuk apa? Untuk puasa kan? Nah, menurut Imam Hanafi, kalau orang sahur kemudian dia memang dengan sahurnya itu untuk mendapatkan pahala puasa, ya, besoknya itu sudah dikatakan sebagai niat. Ya, Imam Hanafi ini lebih rasional, ya. Orang misalnya mau sholat, kemudian dia datang ke keran wudu, dia cuci tangan, kemudian cuci muka sampai cuci kaki. Dia mau apa kira-kira setelah itu? Mau sholat. Pekerjaan seperti itu sudah dikatakan sebagai niat tanpa harus dia ucapkan. Ya, ini Imam Hanafi lebih rasional, ya. Talafuz itu menurut Imam Syafi'i adalah untuk memperkuat apa yang ada di dalam hati kita. Ya kan? Kayak tukang kerupuk, tahu Pak? Tukang kerupuk ya. Kalau dia masukin kerupuk ke kaleng itu, dia nggak diem itu, dihitung berapa? 1, 2. Kalau dalam hati lupa dia. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, sunnah talafuz itu karena untuk memperkuat apa yang ada di dalam hati. Tanpa talafuz itu memang sudah sah. Memang niat itu adanya di dalam hati. Ya. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Ya. Yang kedua adalah al-ibtar. Ya. Yang kedua, maaf, al-imsak. Imsak ini artinya adalah menahan. Menahan apa? Al-imsaku anis syahawatain. Menahan dua nafsu besar yang
pasti dihadapi oleh setiap manusia. Ya. Yang pertama adalah syahwat yang sifatnya materi. Apa itu? Makan, minum, satu lagi apa? Seks. Itu syahwat materi. Ya, syahwat materi. Orang berpuasa harus tidak makan, tidak minum, dan dia harus menghindar dari hubungan seks siang hari. Yang kedua adalah syahwat immateri. Syahwat yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Ya. Apa saja itu? Di dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan khamsun yubtirnas shaim. Ada 5 perbuatan yang dapat menggugurkan pahala orang berpuasa. Yang pertama apa? Al-kadzib, yaitu berbohong, berdusta. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, tidak ada dusta di antara kita. Iya kan? Tidak boleh dusta. Yang kedua, apalah gibah. Gibah itu ngerumpi ngomongin orang. Iya kan? Yang sering ini ibu-ibu apa bapak-bapak ini yang gibah? Hah? Sama-sama ya. Banyakkan ibu-ibu katanya. Ya. Gibah itu ngomongin kejelekan orang ketika orang itu tidak ada. Itu namanya gibah. Tapi ketika kita omongin kemudian orangnya datang, dilanjut nggak tuh omongan? Berhenti langsung ngomonginnya kebaikan. Wah, memang Pak ini hebat. Padahal baru di apa itu? Ya, baru diomongin kejelekannya. Itu namanya gibah. Gibah ini beda dengan buhtan. Kalau gibah membicarakan kejelekan orang, memang dia perbuatannya jelek, pas, benar memang. Ya. Tapi kalau buhtan ini lebih bahaya lagi, timbulnya fitnah. Dia orang baik, dia orang mulia, dia orang soleh, tapi dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kejelekannya. Ya, itu dosanya lebih besar daripada gibah. Ya, ini kalau yang dunia politik tahu dah tuh ya. Wah, itu buhtan semua itu kadang-kadang ya. Orang baik, orang soleh, orang luar biasa. Wah, dicari kesalahannya, dijelek-jelekin. Dosanya gede banget tuh Pak. Ya, kalau lagi puasa tuh nggak ada artinya puasa dia. Ya. Nah, orang berpuasa itu bukan hanya menahan nafsu yang sifatnya materi. Kalau itu gampang. Anak kecil juga bisa itu. Ya, yang susah adalah menahan syahwat imateri ini. Ya, oleh karena itu Imam Al-Ghazali itu membagi tingkatan orang puasa menjadi berapa? 3 nih. Ya, ada yang masih tingkatan sekolah dasar, ada yang sekolah menengah, ada yang perguruan tinggi dah. Ya, yang dasar ini masih awam. Ya, dia puasanya masih puasa perut dan di bawah perut tuh. Ada puasa yang lebih tinggi disebut shaumul khusus, puasa istimewa. Ya, dia sudah bisa menahan panca inderanya, mulutnya, telinganya, matanya, tangannya, kakinya, dan semua anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Ini disebut dengan apa? Puasa orang-orang soleh. Yang ketiga adalah puasa qalb, puasa hati. Ini adalah puasanya para nabi. Dia bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan dosa dari panca inderanya, tapi juga dia mampu untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela dan menghadirkan ke dalam hatinya sifat-sifat yang mulia. Nah ini, kita masuk yang mana? Yang sekolah dasar, menengah, apa perguruan tinggi kira-kira nih? Ya, ya kita masih antara ini ya, antara dasar menengah, ya. Menengah dasar gitu ya. Nah, tapi yang terbaik
yang bisa mencapai target puasa la'allakum tattaqun itu adalah puasa panca indera dan puasa hati. Kalau puasa awam itu mah dapatnya kolak doang sama gorengan di sore hari. Itu kan? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, kata Rasulullah. Yang tingkat dasar ini itu yang paling banyak. Ya. Rasulullah udah ngingetin kepada kita, banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Itu tuh. Yang kira-kira jam 5, jam 4, jam 5 udah sibuk kemana-mana kan, cari makanan semua kan, ya kan, dikoleksi semua itu, ya, dia beli semua itu sampai penuh meja itu, ya kan, itu puasa nafsu itu namanya. Padahal ketika kita buka, minum segelas, makan korma ya 5 butir, sudah hilang semua. Itu makanan yang lain mau diapain? Ya, yang bagus sih, ya nggak apa-apa, beli kemudian kasih ke masjid, ya kan? Iftar namanya kan, insya Allah itu, ya. Habis nggak itu kalau di musola? Kurang, ya, kurang itu, ya. Itu yang bagus. Kalau di rumah ya sudahlah, kita secukupnya ya. Nah, kalau puasa perut, ya puasa awam itu. Ya itu dia, hanya yang diingat itu ya kalau udah mau maghrib itu ya makanan saja yang diingat itu kan, ya. Itu imsak, ya. Jadi orang puasa harus menahan nafsu yang sifatnya materi dan yang bersifat immateri. Yang ketiga iftar. Iftar itu artinya berbuka puasa. Ya, sunnahnya adalah mempercepat untuk berbuka. Saya yakinlah kalau buka itu semuanya sudah dari 15 menit sebelum maghrib itu sudah nungguin. Bahkan nanya sama istrinya, berapa nih, Bu? Oh, kurang setengah jam, 5 menit lagi dan nanya lagi, jam berapa ini? Iya kan? Udah siap belum tuh? Ya. Kalau iftar saya yakin semuanya itu Allahu Akbar langsung. Itu bagus. Bahkan disunnahkan oleh Rasulullah. Ya. Seseorang yang mempercepat berbuka puasa itulah orang yang baik di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya. Nah, iftar ini juga ya kita bisa ya memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa ketika waktu maghrib telah tiba. Jangan siang, dosa malah kalau siang mah. Ya, dosa kalau siang mah. Ya. Kalau kita misalnya, saya yakin di masjid tahun ini ya setiap sore mengalir ya bahan untuk berbuka puasa. Ya. Di musola kita berbuka bersama. Insya Allah itu tidak dilarang kalau itu ya. Dilarang nggak kira-kira kalau kita buka bersama di musola? Hah? Diperintahkan malah, ya kan? Nah ini kan ada semacam himbauan ya, mungkin yang pegawai negeri ini ya, ASN ya, lah sudah nggak kita bahas itu. Yang penting bahwa kita disunnahkan untuk berbuka ya, mempercepat berbuka, dan lebih dianjurkan lagi kalau kita mampu bisa memberikan berbuka kepada orang berpuasa ketika sudah waktu maghrib tiba. Kenapa? Ini Pak, orang yang cerdas itu kira-kira dia di dalam berbuat ini tidak ingin mendapatkan kebaikan itu hanya satu,
Dia ingin mendapatkan bonus, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan kelebihan daripada kerjanya itu. Nah, cara kita untuk mendapatkan bonus pahala di bulan Ramadan ini salah satunya adalah apa? Dengan cara kita memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, man aftara shaiman kana lahu ajruhu wa ajru man uftira bihi. Orang yang berpuasa kemudian dia memberikan makanan atau minum kepada orang yang berbuka puasa, maka bagi dia pahala puasanya dan ditambah dengan sejumlah orang yang diberikan berbuka olehnya. Nah, itu. Misalnya kita memberikan ke Masjid At-Ta'awun ini 50 box, ya, 50 box nasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pahalanya berapa kira-kira yang kita akan peroleh? Satu pahala kita 50 pahala kita memberikan iftar kepada orang yang berbuka. Ini luar biasa. Ya iftar itu nggak harus nasi apa ya, nggak harus kolak gitu ya. Ya yang ringan itu mungkin korma ya gitu kan. Nah tapi kita ini kadang-kadang beda, yang namanya buka itu makan gitu kan. Maka habis buka itu bukan ke musola ya kan, antri di kamar mandi ya kan, karena makan ya. Padahal Rasulullah sudah menyontohkan ketika dia berbuka, apa yang dia makan? Hanya beberapa kurma yang disebut dengan kurma apa itu? Ajwa. Ya kan? Itu kuat Rasulullah sampai sholat isya, sampai sholatul lail. Ya kadang-kadang ya maaf kalau kita ini mogok. Ya, kenapa? Terlalu banyak yang masuk ke perut kita. Man kasura akluhu kasura naumuhu. Orang yang banyak makan, orang yang banyak minum, dalam hal ini ketika berbuka, maka banyak ngantuknya. Orang yang banyak ngantuknya, banyak tidurnya, nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu ketika kita berbukalah dengan menyantap makanan secara sederhana. Karena kata Rasulullah, perut kita ini terbagi 3 ya. Yang pertama adalah untuk makan, yang sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Ini diisi semua, napasnya ngap-ngapan ya, karena nggak dikasih ruang dia kan. Jatah untuk napas nggak ada, isinya makan sama minum. Jadi apa, ngap-ngapan itu, ngantuk ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah setelah iftar sahur. Ini sahur semua nggak Bapak Ibu sekalian? Iya, ngantuk kemana ya, kebanyakan ya kan. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Sahurlah kamu meskipun sedikit, karena sahur itu akan membawa keberkahan. Saya mah nggak sahur juga kuat. Itu namanya nggak melaksanakan sunnah. Ya, sahur kita. Ya. Karena sahur ini kata Rasulullah juga membedakan antara puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu ketika kita malam ya sekitar jam 4 ya hampir subuh lah ya, kita sahur ya dengan makanan minuman sederhana juga, jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Nah, sahur ini kata Rasulullah yang bagus adalah diakhirkan. Berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka itu harus takjil, mempercepat. Tapi kalau sahur itu justru kita harus
mengakhirkan, artinya sudah mendekati waktu subuh, itu yang bagus. Bagaimana jam 12 sahur, jam 1 sahur boleh saja, tapi itu tidak mengikuti sunnah, ya, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya adalah qiyamul lail, itu sholat malam. Yang dimaksud di sini adalah sholat tarawih. Ya. Di sini sholat tarawihnya berapa rakaat, Pak? 8. Ya, 8. Ada juga yang 23. Yang 11 bener nggak? Yang 23 bener nggak? Yang salah? Yang nggak sholat tarawih. Ini tidak usah diperdebatkan. Nah, kita harus lihat Bapak Ibu sekalian, tarawih itu dari kata roha, artinya santai. Santai. Jadi kalau sholat tarawih itu, ya, harus santai. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ini kan ada sholat tarawih super cepat, 23 rakaat hanya berapa menit? 7 menit selesai. Ada kan itu? Luar biasa. Ya. Yang dibaca apa itu? Nggak ada kehusuan. 11 rakaat kita laksanakan, ya, 8 rakaat plus 3 witir, tapi imam harus memimpinnya dengan roha, dengan santai, dengan artinya di sini jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya, terlalu cepat juga ini repot bagi orang-orang yang sudah 60 ke atas. Terlalu lambat juga ini, ya, kurang mengena bagi yang masih muda. Bacaannya panjang banget, ya kan? Repot. Ya, kata Rasulullah, ketika kita sholat sendirian silahkan kita perpanjang baca suratnya. Tapi ketika menjadi imam, kita harus mengetahui bahwa di belakang itu ada yang sudah sepuh 80 tahun, ada yang mau ke pasar, ada yang mau ambil uang di bank, di ATM dan sebagainya, maka maka ringankanlah bacaannya. Ya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, tapi juga jangan itu mulu yang dibaca. Qul ya sama apa? Qulhu inna a'toina wal asri, 11 rakaat itu berapa menit itu kira-kira? Ya, cepat sekali. Yang penting di dalam sholat adalah ada kehusuan, ya, ada konsentrasi, dan itu bisa dicapai apabila sholatnya itu, ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, roha artinya santai, ya, pelan, gitu ya. Nah, ini dalam sebuah hadis dikatakan man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang harinya kemudian dilanjutkan dengan dia melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya, maka akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ya, sholat tarawih. Kita baru malam keberapa di sholat tarawih? Baru ketiga, ya? Ya, baru ketiga. Ya, insyaallah. Yang keenam apa? Qiraatul Quran. Ya, bulan Ramadan ini disebut bulan Al-Quran karena Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Kapan kita baca Al-Quran? Di mana kita baca Al-Quran?
Jawabannya adalah di mana saja, kapan saja kita gunakan hari-hari kita di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Ya, di masjid baca, di musola kita baca, di tempat kerja kita baca, di rumah kita baca. Semua tempat-tempat yang mulia kita gunakan untuk baca Al-Quranul. Rasulullah di dalam mengutamakan baca Al-Quran ini, dalam sebuah hadisnya dia mengatakan, ma qara'tu alif lam mim harfun walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Kata Rasulullah apa? Aku tidak membaca alif lam mim satu huruf, ya, tapi itu terdiri 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim 3 huruf dapat 30 kebaikan. Kalau kita baca surat Yasin, berapa hurufnya itu, Pak? Hurufnya berapa surat Yasin? Wah, banyak banget, kali 10. Itulah kita akan memperoleh kebaikan daripada membaca Al-Quran. Ya, 3 hari ini, berapa hari ini sudah berapa juz kita baca Al-Quran? Ada yang sudah tamat? Ya, juz ammah ya, tamat. Ya, insya Allah paling tidak 1 hari itu 1 juz, ya kan? Maka 30 hari insya Allah kita tamat 30 juz. Ya, ada yang 3 hari dia sudah tamat, karena bacaannya luar biasa, ya kan? Dia 10 hari 10 juz, 3 hari 30 juz tamat. Kira-kira 1 bulan berapa itu? Kalau dia baca 10 juz setiap hari, 10 kali tamat. Ya, mudah-mudahan kita juga, ya paling tidak 1 bulan ini kita bisa menamatkan baca Al-Quran sebanyak 30 juz. Yang ketujuh apa, Bapak Ibu sekalian? Sedekah. Rasulullah digambarkan dalam sebuah hadisnya orang yang sangat penderma. Tapi di bulan Ramadan ini Rasulullah sangat terlihat untuk berdermanya itu sangat banyak dan sangat tinggi. Ya, Rasulullah orang yang suka bersedekah di bulan biasa, tapi di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi. Ya. Ini adalah satu amalan, satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Kita bersedekah kepada fakir miskin. Kita sengaja untuk membawa uang. Kita ke musola, kita ke masjid, bawa uang. Kita jalan, bawa uang. Dan kita memang sudah niatkan untuk bersedekah, ya, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, di bulan Ramadan ini sedekah yang kita berikan kepada orang-orang fakir miskin itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian apa? Yang ke-8 itu i'tikaf. Ya. I'tikaf ini yang sangat dianjurkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau kita ingin i'tikaf setiap hari, itu sangat mudah kita laksanakan. Kalau kita masuk ke masjid, kemudian kita niat i'tikaf, itu sudah termasuk kita melaksanakan i'tikaf, meskipun hanya duduk sebentar kemudian kita pergi lagi, itu sudah dianggap sebagai i'tikaf.
kita datang ke masjid, ya. Sebelum kita sholat, kita niat dulu i'tikaf. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Dan harus niat sekali lagi. Kenapa? Karena duduk kita di masjid itu kan bisa saja. Banyak yang duduk di masjid itu hanya untuk istirahat. Kalau itu dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Tapi kalau kita duduknya, kemudian kita niat i'tikaf, maka di situ akan mendapatkan pahala. Karena apa? Ada niat i'tikafnya. Kalau duduk biasa, ya sudah tidak ada pahalanya. Ya, oleh karena itu ya kita mulai dari sekarang ya untuk i'tikaf, dan nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dianjurkan memang oleh Rasulullah, kita harus benar-benar i'tikaf, bukan hanya duduk di masjid, tapi kita memang di situ ya benar-benar kita jadwalkan beberapa jam di masjid untuk kita sholat, untuk kita membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk diskusi tentang agama dan lain sebagainya. Ya, i'tikaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah yang keberapa ini sekarang? 9. Ya, berdoa. Ya, jangan lupa. Ya, kenapa? Karena doa kita di bulan Ramadan ini mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa orang yang berpuasa itu didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu kelebihan orang yang berpuasa. Ya. Oleh karena itu, doa yang dianjurkan ketika kita berpuasa, berdoa. Apa doanya itu? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhatika wan nar. Ya Allah, aku minta surgamu dan aku berlindung dari murkamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengampun, maka ampunilah segala dosa-dosa. Ya, mau doa yang lain silahkan. Ya, minta agar diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, silakan. Minta kita agar hutang-hutang kita mudah untuk dilunaskan, silahkan. Ya, kita berdoa agar anak-anak kita selesai kuliahnya, selesai studinya, silahkan. Kita berdoa di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Ya. Dan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sebuah hadis dijelaskan ada waktu lagi yang sangat spesial. Kita berdoa di bulan Ramadan ini kapan? Ketika kita telah berbuka puasa. Ketika kita minum, coba batal puasa kita kan, sudah puasa kita sudah selesai waktu maghrib, itu jangan lupa kita berdoa. Itu waktu yang spesial kata Rasulullah, ya, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah al-fitr, artinya kesucian. Ya. Orang yang berpuasa pada akhirnya bisa menghantarkan dirinya sebagai manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang fitri, manusia-manusia yang jiwanya bersih, jiwanya sehat, dan itu tercermin sebagai wujud dari hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, kesucian yang ke-10 itu. Ya.
Saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, catatan WHO katanya, WHO, Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu menyimpulkan 1 dari 4 remaja itu mengalami gangguan mental. 1 dari 4 orang dewasa itu mengalami gangguan mental. Gangguan mental ini apa Bapak Ibu sekalian? Kondisi jiwa seseorang yang dapat mengganggu pikiran, mengganggu hatinya, mengganggu konsentrasinya, sehingga pekerjaannya itu jadi kacau dan jadi terbengkalai. Ya. Cirinya apa? Selalu murung, selalu merasa putus asa, selalu merasa bersalah. Dia menutup diri dari pergaulan hidup. Dia orang yang tidak bisa konsentrasi. Dia orang yang tidak bisa bergaul. Dia orang yang kecanduan merokok, narkoba. Bahkan dia berniat untuk membunuh orang lain atau bunuh diri. Ini jiwa yang kotor, jiwa yang sakit. Ya. Makna kesucian jiwa di dalam kita berpuasa adalah jiwa kita bersih, jiwa kita sehat. Oleh karena itu, target kita berpuasa bisa menyehatkan jiwa kita. Kita orang yang selalu optimis. Kita orang yang bisa bergaul. Kita orang yang bisa konsentrasi. Kita orang yang penuh dengan harapan kepada Allah. Kita orang yang istiqomah. Kita orang yang giat di dalam bekerja. Kita orang yang memiliki kesantunan. Kita orang yang bisa menolong orang lain. Itulah kesucian jiwa seseorang. Itulah tanda-tanda jiwa yang bersih. Ya. Nah, la'allakum tattaqun itu sebenarnya menjadikan kita orang yang bertakwa itu artinya jiwa kita bersih, akal kita bersih, perbuatan kita bersih. Jadi jangan lagi sampai kita ada orang yang murung terus, sedih terus, putus asa terus, ragu terus, ya pokoknya hidupnya itu hampa, hidupnya itu sangat buruk sekali, hidupnya itu selalu tidak tenang. Maka disinilah Allah menghadirkan puasa agar jiwa kita sehat, agar akal kita sehat, agar perbuatan kita juga sehat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itu hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman nggak dipanggil. Ya. Ini khusus puasa adalah untuk orang-orang yang beriman. Artinya panggilan kesayangan, panggilan kecintaan. Oleh karena itu Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, kenapa? Karena panggilannya saja sudah dengan panggilan kemuliaan, panggilan kecintaan. Inilah kita orang-orang yang sedang berpuasa, hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, hamba-hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga mengantarkan puasa ini membawa atau bisa menjadikan kita bersih, jiwa kita bersih. Ya Pak ya,
Mudah-mudahan semua kita akan mencapainya setelah kita melaksanakan sempurna nanti selama 1 bulan penuh. Dan tidak ada balasan bagi orang-orang yang seperti itu, yang sudah mencapai kesucian, kecuali dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna bil jannati baban yuqalu ar-rayyan la yadkhuluha illa as-shaimun. Di surga nanti itu ada sebuah pintu, tidak akan masuk kepada pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Pintu apa itu? Dinamakan pintu Ar-Royyan. Ya, kalau Betawi ada namanya Royani ya. Ini Ar-Royyan, Ar-Royyan. Ya, mungkin Royyan itu dari kata Ar-Royyan, nama surga, ya, nama pintu surga yang akan dilalui oleh orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu sekalian, itu 10 benteng yang harus kita usahakan hadir dan kita bisa realisasikan di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada mungkin tanya jawab ya beberapa menit ya. Insya Allah ini akan menambah wawasan kita semuanya, khususnya bagi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan, ingin di-share ya. Ini waktu yang sangat baik untuk kita saling sharing ilmu ya, sharing ilmu Bapak Ibu sekalian. Silakan. Apa mau olahraga nih Pak ya? Hari Sabtu? Iya. Kalau saya biasa pingpong tuh Pak ya. Pingpong ya Pak. Silakan Pak. Namanya Pak? Sentok Wibisono. Alhamdulillah. Silakan Pak Wibisono. Pingpong Pak. Yang sini Pak. Gitu ini. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Jawa apa? Dari dijelaskan Pak Ustaz. Saya riset Pak dari teman kecil sampai sekarang nih. Ya. Orang jelek biasanya nyeritain yang jelek-jelek. Orang yang ganteng nyeritain yang seneng-seneng. Ya. Bener apa enggak? Benar itu Pak, insya Allah. Ya. Jadi jelek di sini mungkin bukan jelek tampangnya ya, jelek sifatnya itu. Ini Bapak Ibu sekalian, yang tadi kita sudah bicarakan tentang ghibah. Di dalam Al-Quran itu bahkan digambarkan orang yang membicarakan kejelekan orang lain adalah memakan bangkai saudaranya sendiri. Memang ini perbuatan yang kadang-kadang tidak disadari, refleks. Ya. Nah, membicarakan kejelekan orang lain itu dalam hadis memang diperbolehkan dalam hal-hal tertentu. Ya. Misalnya untuk memperjelas ketika orang itu nggak tahu siapa dia. Misalnya orang cari ke komplek Geria, namanya Pak Budi. Pak Budi ini di komplek Geria ini ada 5 orang namanya. Ada Budi gendut, ada Budi botak, ada Budi hitam, ada Budi kerempeng, ada Budi peyang. Ya kan? Ini kan ya sifat-sifat yang mungkin tidak mengenakan. Tapi kalau kita tidak sebutkan, susah orang menjawabnya. Pak, rumah Pak Budi di mana? Budi ini ada 5 Pak di sini. Oh Budi hitam. Oh, no. Paling ujung rumahnya. Budi siapa maksudnya?
Budi gendut, tuh. Kedua gang dari sini masuk. Nah itu boleh ya. Yang kedua adalah ketika seorang saksi dia harus mengungkap ya sebagai fakta, maka di situ dia boleh untuk mengungkapkan kejelekan-kejelekan yang dimiliki oleh orang yang dia saksikan tersebut. Ya. Dia jelaskan, saya menyaksikan memang dia ketika masuk ke rumah, kemudian dia mengambil pistol, kemudian dia menembak kepalanya, kemudian jatuh orang tersebut, dan sudah jatuh juga masih dia tembak beberapa kali, iya kan? Waduh, harus begitu. Karena kalau nggak begitu, susah dia untuk mengungkap fakta itu. Tapi kalau kita membicarakan kejelekan orang karena kita hasut, kita dengki, kita dendam, itulah yang tidak diperbolehkan. Yang ada adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak usah kita bicarakan. Ya. Kalau memang saudara kita berbuat yang kurang bagus, jangan dibicarakan kejelekannya, itu tidak menjadi solusi. Dalam ajaran Islam itu justru kita apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Gitu kan? Ya, ada mungkin yang sering buat onar atau sering di komplek ini yang ya kurang bagus lah ya. Itu sebenarnya kita dekati secara persuasif ya. Kita berikan tausiah, saling mengingatkan ya. Itu solusi yang diberikan oleh agama. Kalau kita bicarakan, nggak ada itu solusi di situ. Akan justru menjadi membuat masalah yang lebih besar lagi, membuat masalah yang lebih rumit lagi. Ya, itu Pak ya. Kalau membicarakan kebaikan itu bagus. Ya, nggak apa-apa. Kalau kebaikan mah nggak usah ngumpet-ngumpet. Terima kasih Pak Rudi. Alhamdulillah, sore kemarin dia sudah memberikan iftar berbuka puasa sebanyak 100 nasi box nasi padang. Alhamdulillah. Pak Rudinya ada. Dia bangga apa justru marah? Yang lain malu. Ramadan udah mau selesai, sekali aja nggak pernah dia ngirim ke musola itu makanan. Yang kedua sebagai motivasi, nggak apa-apa. Kalau Bandi itu cuman apa sih kerjanya, dagang di pasar, gitu kan? Kok dia bisa gitu kan? Saya yang sudah eselon berapa itu ya? 8 ya? Masa kalah sama pedagang kaki 5 misalnya kan? Boleh. Umumkan, nggak apa-apa. Ya, karena untuk memberikan motivasi. Tapi bagi Pak Rudi yang sudah disebutkan namanya, sudah disebutkan amalnya, supaya jangan hilang pahalanya, itu merupakan ujian keimanan. Kenapa? Kadang-kadang merasa riya. Tuh kan gua kan, gitu kan? Tuh gua 100 box tuh, iya kan? Kalau nggak ada gua nih susah pada berbuka. Nah itu udah lain lagi tuh. Jangan sampai itu ujian keimanan bukan? Orang kalau dipuji-puji kadang-kadang apa itu? Lupa diri.
Riya, akhirnya hilang gitu pahalanya. Ya kalau disebutkan namanya alhamdulillah, semua itu rezeki dari Allah. Hanya saya dititipkan aja kok. Ya, itu baru ikhlas namanya kan. Wah, kalau riya malah jadi hapus gitu pahalanya. Jadi itu Pak ya. Nah saya pernah juga ketemu seorang ibu-ibu tua umurnya, tapi wajahnya masih muda. Siapa ya? Dia itu yang punya PT Kosmetik apa itu ya? Yang terkenal bagi ibu-ibu. Iya, apa namanya? Siapa? Umurnya itu sudah hampir 80 tahun. Ya. Iya, hafal apa ya? Bagus itu Pak. Kalau jelek-jelek mau lupa ya Pak ya. Saya tanya ketika dia itu bareng dengan saya satu pesawat ya menunggu di bandara. Ya semua orang kalau orang udah wajahnya itu apa ya? Karena dia mungkin bukan karena ibadahnya tapi apa ya? Karena kosmetiknya itu, ya auranya itu masih muda. Saya tanya, Bu, maaf ya, saya dari tadi kok melihat ibu kelihatannya tua tapi muda banget gitu. Dia bilang, yang pertama saya itu sering bergaul sama anak-anak yang lebih muda. Kalau kedua nama yang tua-tua jadi cepet tua katanya. Ya, apa ya? Ya. Yang kedua, saya selalu positif thinking kepada orang. Saya selalu berhusnuzon dalam bahasa agama kepada orang. Saya tidak tersirat ya untuk memikirkan kejelekan orang lain. Kejelekan saya sudah sangat banyak. Ini sangat agamis sekali itu. Baca pada jawaban. Jadi orang yang suuzon, orang yang negatif thinking itu wajahnya cepat tua. Ya. Orang yang selalu positif thinking, selalu cerah, menggambarkan hatinya bersih, itu orang yang insya Allah ya dia selalu muda. Karena apa? Karena hatinya bersih, tidak ada rasa menjelekkan orang lain, tidak ada positif, tidak ada negatif thinking, itu akan digambarkan oleh wajah seseorang. Itu yang pernah saya belajar dari seorang psikolog Muslim ya, pertama di Indonesia, Bu Zakia Derajat. Kejiwaan seseorang itu tidak bisa dilihat kecuali melalui fenomena yang nampak di dalam perilakunya, di dalam wajahnya, di dalam organ tubuhnya yang bisa kita lihat. Nah itulah kalau kita hubungkan dalam hadis, ala inna bil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah kata Rasulullah, di dalam badan kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka akan baiklah semua anggota badannya. Apabila daging itu jelek, maka akan rusaklah semua anggota badannya. Ini dalam konsep ilmu psikologi modern ini sangat relevan sekali hadis ini. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Kalau hati orang baik, kalau hati orang bersih, insya Allah berpengaruh kepada anggota badannya, menjadi cerah, menjadi tenang, menjadi cemerlang, menjadi senyum. Tapi kalau hatinya sudah jelek, sudah busuk, udah. Badannya juga reot, badannya juga cepat keriput, badannya juga ya tidak menyenangkan lah ya. Ini menurut saya
ya hadis Rasulullah yang menjelaskan pengaruh hati seseorang itu akan berpengaruh kepada anggota badan kita, kepada perilaku. Ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Ya. Atau dalam hadis yang lain, apabila seorang berbuat dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia berbuat dosa terus, maka hati yang putih tadi itu menjadi hitam legam. Tidak ada lagi sinar, tidak ada lagi pencerahan di dalam hatinya. Maka kata orang Betawi, dia udah gelap, gitu kan? Maka orang yang berdosa, kalau dia tidak cepat bertobat, maka dia akan melakukan dosa yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena hatinya gelap, karena dia tidak bertobat. Ya, apa istilahnya itu, sudah gila, kegilaan dia itu. Ya, yang tadinya hanya mencuri, ya, dia bisa jadi maling, bisa digarong, ya. Kalau dia pejabat bisa koruptor yang 300 triliun. Ya, kenapa? Karena memang sudah sudah menjadi kebiasaan jelek dia itu, dia tidak bertobat, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih hebat lagi. Oleh karena itu, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastakbaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya apa? Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, kalau kita selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah, hati yang tadinya hitam akan bersih kembali. Ya. Dan dia bertaubat, tidak akan melakukan itu lagi. Ya. Jadi ya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa sekecil apapun, cepat-cepat kita bertobat. Kalau enggak, itu akan menjadi pendorong kita untuk berbuat kejelekan dan dosa yang lebih besar lagi. Nah, itu pentingnya kita beristighfar untuk bertobat supaya bisa mengerem, jangan sampai melakukan perbuatan yang lebih jahat lagi, yang lebih dosa lagi. Itu kira-kira apa ya? Silakan, masih ada. Libur kan hari ini Pak ya? Ya, Ipong Pak ya? Ya, boleh. Ternyata ya ini sahur, kenyang, tidur, bangun itu malah apa ya? Keliengan ya, kalau maksudnya keliengan. Tapi saya coba kemarin itu saya main pingpong, meskipun saya kalah terus nggak apa-apa. Tapi saya alhamdulillah, justru kemarin saya khutbah di Petojo sana, di Tanabang sana, badan itu terasa enak, jadi ternyata memang ya olahraga itu memang salah satu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Cuman dulu kan nggak ada pingpong Pak ya, nggak ada pingpong zaman Rasulullah mah dulu, adanya jalan kaki kan, jalan kaki Rasulullah itu dengan istrinya siapa? Aisyah kan? Iya kan, ada lagunya itu kan? Ada lagunya ya, Rasulullah pernah berlari-lari kecil dengan Siti Aisyah. Kita juga contoh tuh ya. Ya kalau yang mungkin pingpongnya nggak bisa ya lari-lari kecil lah dengan istri gitu kan. Insya Allah 7 kali muter komplek itu kan ya, kayak tawaf ya 7 kali ya. Insya Allah kalau masih kuat kan. Yang penting ya, gandeng lah. Kalau nggak digandeng kan gandeng orang lain Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pertemuan perdana saya dengan para jamaah, tapi saya sangat happy, saya sangat senang ya, karena memang sekali lagi ada satu ikatan batin ya, ada hubungan emosional ya, kita sama-sama orang yang beriman ya, kita sama-sama orang yang soleh insyaallah. Mudah-mudahan kita pertemuan ini menjadi barokah bagi kita semua, membawa kebaikan bagi kita semua. Dan ingat, kita duduk di sini akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kalau mungkin masih ada silakan. Tadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Masih ada? Tidak ada ya? Ya, mudah-mudahan menjadi persaudaraan, menjadi ukhuwah Islamiyah bagi kita semua. Ya, dan ini kita perlukan bagi kita umat Islam, ya, untuk menjalin persaudaraan, persatuan, ya, agar umat Islam ini menjadi kuat, ya, menjadi masyarakat madani, menjadi sebuah komunitas, ya, yang bisa menentukan perjalanan hidup kita, ya, dalam berbangsa dan bernegara. Harapan kita kuatannya adalah pada umat Islam, ya, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada kekuatan itu, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kita harapkan negeri ini menjadi negeri yang makmur, tapi juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti akan muncul pemimpin yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, bisa membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Marilah kita akhiri kajian subuh kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.